ikut BCSB. Sebenarnya ya ngikutin passion aku. BCSB itu tempat yang tepat untuk belajar berbisnis, public speaking, dan semacam itu. Cita-citaku mau menjadi public speaker seperti Coach Wong, makanya aku kesini. Tentang bisnis, aku dulu bener-bener nggak tahu apa-apa tentang bisnis, bahkan nggak terlalu suka. Suka sih, cuman jual-jualannya doang, tapi yang lain-lainnya bener-bener awam banget. Setelah ikutan BCSB, aku lebih ngerti gimana caranya menjadi money magnet, gimana cara bikin brosur dengan rapi, dan semacam itu. Alasan saya mengikuti dari Bong Chandra School of Billionaire ini adalah karena saya berpikir bahwa networking itu hal yang terpenting. Karena di dalam Bong Chandra School of Billionaire ini, saya pasti akan menemukan banyak sekali anak-anak yang bertujuan sama dan bervisi sama dengan saya. Saya telah berhasil meraih uang ratusan juta rupiah saya yang pertama kalinya dengan menjual tanah di Binus yang Bapak Ibu sekarang kenal sebagai Melrose Place. Kenapa bisa begitu? Karena yang terpenting dari pelajaran Bong Chandra School of Billionaire ini adalah praktek, bukanlah teori. Karena bisnis merupakan praktek dan bisnis bukanlah ilmu yang pasti. Lewat BCSB juga, aku dapat berkesempatan untuk menerbitkan buku. Judulnya YOLO, seperti apa yang aku bilang tadi. Jadi buku itu tentang motivasi, seperti quote-quote yang bakal inspire kalian-kalian, juga memotivasi kalian-kalian untuk lebih bergerak, lebih take action, dan lebih menginvestasikan waktu seperti apa yang diajarkan Coach Wong. It means everything to me. Sebelum ikut BCSB, saya adalah orang yang grogi. Saya malu untuk public speaking, berbicara di depan kelas ataupun di depan satu angkatan. Rasanya berat buat saya. Malu. Saya begitu diajak ke depan, wah ini kayaknya bukan gua banget nih, mendingan orang lain saja. Tapi setelah ikut BCSB, saya pun diajarkan berbagai macam teknik public speaking, bagaimana supaya saya menjadi pede, supaya saya lebih percaya akan diri saya, bahwa saya bisa untuk berbicara di depan banyak orang. Halo, saya Bong Chandra. Dalam beberapa tahun terakhir saya melihat ada dua skenario dari generasi muda. Skenario yang pertama adalah ketika seorang anak muda memiliki keluarga yang kaya, pergi sekolah dan dijemput sekolah menggunakan Alphard. Ketika mereka dewasa, mereka dikasih uang jajan yang sangat besar, kemudian juga mendapatkan kartu ajaib namanya kartu kredit, dicicil mobil, lalu akhirnya mereka kuliah di luar negeri. Namun setelah saya melihat skenario yang pertama, saya kaget ternyata ketika mereka pulang di luar negeri, ternyata mereka bingung harus mengerjakan apa. Lalu pada skenario yang pertama, saya melihat ternyata 80% akhirnya mereka dibukakan restoran oleh orang tuanya. Kemudian karena mereka kurang pengalaman dan mental, karena dari muda sampai mereka kuliah mereka diberikan kemudahan, akhirnya restoran mereka gagal dan akhirnya orang tuanya mencoba untuk mencari solusi lain, mempekerjakan anaknya di perusahaan papanya, dikasih satu jabatan, dikasih kemudahan. Dan akhirnya pun ternyata anaknya tidak dapat meneruskan generasi kedua dari perusahaan yang didirikan oleh papanya. Itu adalah skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah seorang anak muda, generasi muda yang dia tidak punya terlalu banyak harta. Orang tuanya bukan orang tua yang kaya atau biasa-biasa saja. Tapi kemudian karena perjuangan hidup, karena kemandirian, dia berusaha, dia belajar mengikuti komunitas, bukan hanya sekedar sekolah dan kuliah, dia juga ikuti beberapa komunitas dan juga kegiatan sosial. Nah, karena pergaulan yang sangat besar dan juga kemandirian dan kesulitan hidup, membentuk anak ini menjadi anak muda yang mandiri. Awalnya dia mencoba untuk menjadi seorang marketing, lalu dari komisi tersebut, kecil-kecilan dia mencoba untuk berbisnis dengan temannya, lalu kemudian akhirnya berkembang, dan akhirnya anak muda ini menjadi seorang anak muda yang sukses. Saya yakin Anda semua ketika melihat skenario yang pertama dan skenario yang kedua, saya yakin Anda akan memilih skenario yang kedua. Namun bagaimana caranya agar generasi kita, khususnya anak kita, bisa menjadi generasi yang kedua? Apakah perlu pendidikan? Atau apakah pendidikan saja cukup? Nah, kita lihat bahwa sekarang banyak orang tua mereka berlomba-lomba dengan tetangga mereka. Orang tua berlomba dengan tetangga mereka bukan berlomba siapa di antara mereka anak mereka yang paling mandiri, bukan. Mereka berlomba untuk lesin anaknya, masukin ekstrakurikuler, kemudian juga dikasih les piano, dikasih les matematika, dikasih les Mandarin, bahasa Inggris. Akhirnya anak kita mengalami stres dan ternyata suka atau tidak suka, kenyataannya adalah ternyata jumlah les yang anak kita ikuti belum tentu bisa membuat anak kita sukses dan berhasil. Nah, artinya pendidikan tidak cukup. Saya katakan sekolah itu baik, tapi sekolah tidak mengajarkan untuk menghasilkan uang.
Sekolah hanya mengajarkan apa itu uang dan bagaimana cara menghitung uang, bukan menghasilkan uang. Sebagai contoh, ketika saya sekolah, saya belajar pelajaran akuntansi, dan pada saat itu diberi sebuah kasus, ada 2 buah perusahaan yang saling transaksi, sebutlah PT Angin Ribut. Kemudian PT Angin Ribut mendapatkan penjualan sebesar 100 juta, total pengeluaran 50 juta. Pertanyaan adalah berapakah profit sebelum pajak dari perusahaan PT Angin Ribut? Gampang sekali hitungnya, 100 juta kurang 50 juta, maka profit sebelum pajak adalah 50 juta. Nah, beberapa dari kita belajar cara menghitung profit dari PT Angin Ribut, tapi tidak dari kita bertanya, dari mana profit yang datang? Dari mana angka 100 juta? Nah, pertanyaan kecil ini yang akhirnya membuat saya terdorong untuk membangun sebuah sekolah informal yang saya sebut dengan Bong Chandra School of Billionaire. Bong Chandra School of Billionaire saya dirikan kurang lebih 3 tahun yang lalu, khusus untuk anak 12-18 tahun. Nah, sekolah ini saya katakan informal karena pertama, anak murid saya boleh nyontek. Yang kedua, mereka boleh pakai baju bebas duduk dimanapun. Yang ketiga, tidak ada rapor nilai A, B, C, D. Jadi rapor yang paling jelek adalah D, misalnya nilai D adalah eksekutif. Lalu star eksekutif, entrepreneur, dan yang paling bagus adalah billionaire. Jadi saya tidak ingin mengkotak-kotaki, oh anak ini anak nilai D, anak ini adalah anak nilai A. Nah, ini ternyata nilai. Saya sudah buktikan bahwa anak yang nilai D belum tentu lebih gagal daripada anak yang nilai A. Untuk itu kami memberikan istilah lain untuk rapor. Dan Bong Chandra School of Billionaires diadakan selama 6 bulan, di mana 1 minggu ada 1 pertemuan, setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore. Dan di dalam 24 pertemuan, kita akan bagi beberapa kelas. Kelas yang pertama, atau 3 kelas yang pertama adalah anak-anak akan kita ajak untuk camping di Grand Lembang, Bandung. Nah, dalam camping ini, atau saya sebut sebagai retreat, kita akan mempersiapkan karakter anak. Ya, kenapa kok kita perlu bawa mereka ke luar kota? Kenapa kok kita perlu buat sebuah retreat? Karena ketika mereka jauh dari rumah mereka jauh dari comfort zone mereka jauh dari orang tua mereka bisa menemukan jati diri mereka. Kita ajarkan mereka bagaimana orang tua yang begitu sulit membesarkan mereka. Karena percuma, anak yang zaman sekarang mereka tahu apapun, mereka punya skill, tapi mereka nggak punya karakter. Kemudian sisa 21 pertemuan, kita akan ada kelas, dan ada study tour, dan akan diajar oleh beberapa pengajar. Apa yang akan dipelajari anak-anak Bong Chandra School of Billionaires? Yang pertama adalah pembentukan karakter. Sama seperti roti, apabila roti tidak dibanting, maka roti tersebut tidak akan mengembang. Sama seperti seorang anak, ketika mereka diberikan kemudahan, mereka tidak pernah tahu yang namanya susah. Mereka sulit memiliki karakter yang mandiri. Kita akan bentuk itu. Kemudian juga dalam pembentukan karakter, saya ingin menjelaskan bahwa ternyata banyak sekarang anak yang memiliki self-esteem yang rusak, atau gambar diri anak yang rusak. Contoh self-esteem dari gambar diri anak yang rusak adalah, yang pertama, hyperaktif. Yang kedua, terlalu menyendiri, tidak ingin bergaul, ya antisosial. Atau yang ketiga, ya terlalu superior, terlalu dominan, tidak peduli orang lain, egois. Nah, ini adalah ciri dari self-esteem atau gambar diri yang rusak. Dan di Bong Chandra School of Billionaires kita akan ajarkan metode yang membuat mereka memiliki gambar diri baru dan mereka tidak terpaksa. Dan beberapa anak murid dari Bong Chandra School of Billionaires, mereka memperbaiki karakter mereka tanpa terpaksa. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, mereka juga akan belajar tentang public speaking. Ternyata ada orang yang pintar, ada orang yang punya karakter yang baik, tapi begitu di atas panggung, ternyata mereka nggak bisa mengeluarkan satu kata patah pun. Nah, di Bong Chandra School of Billionaires kita akan menyediakan seorang pengajar yang mengajarkan mereka untuk mampu mengkomunikasikan apa yang dalam perasaan mereka. Berani, percaya diri, bicara di depan ratusan atau bahkan ribuan orang. Dan sudah banyak buktinya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting dalam Bong Chandra School of Billionaires adalah anak murid akan belajar tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Karena sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang membuat program entrepreneurship, tapi ya ada tapinya. Ternyata pengajarnya bukan entrepreneur. Nah, ini hati-hati sekali karena anak-anak zaman sekarang kritis. Mereka kan tanya kepada pengajarnya, "Bapak punya bisnis apa?" Ternyata nggak punya bisnis, ya. Nah, pengajar kita adalah seluruhnya adalah seorang praktisi. Semuanya adalah seorang pelaku bisnis. Jadi kita akan mengajarkan mereka bagaimana mereka mandiri, bukan hanya sekedar kerja dengan orang lain, tapi mereka bisa menciptakan added value, mereka bisa menciptakan sesuatu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga 5 perbedaan Bong Chandra School of Billionaires dengan sekolah yang lain. Yang pertama adalah pengajar dari Bong Chandra School of Billionaires rata-rata masih berusia muda. Kenapa kok kita mencari pengajar yang masih berusia muda? Karena kita mengajar 12-18 tahun.
pengajar-pengajar kita memiliki kamus-kamus bahasa anak muda zaman sekarang, ya seperti alay, unyu, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan pengajar-pengajar yang sudah tua, mereka nggak ngerti apa yang diinginkan oleh anak muda. Dan juga yang paling penting, pengajar kita adalah praktisi, mereka adalah pelaku. Ada Pak Yohanes, pemilik dari Skora Robot. Ada Pak Eka, ya seorang pengajar konsultan marketing yang sudah melalang buana sampai ke Singapura. Ada Coach Go Aditya. Beliau adalah seorang profesional MC dan juga pernah menjadi presenter di Metro TV. Nah, ini yang menarik sekali. Kemudian yang kedua, bedanya dari BCSB atau Bong Chandra School of Blenders dengan sekolah lain adalah kita ada kerja praktek. Jadi anak-anak nanti akan diberikan modal, uang asli, mereka akan bazar. Bayangin 12-18 tahun mereka sudah diajar untuk berbisnis. Mereka sudah tahu bagaimana caranya menghasilkan uang. Dan bazarnya nanti akan mereka lakukan di seminar saya di hadapan orang-orang dewasa dengan jumlah 2.000 peserta, di mana orang dewasa tersebut sudah saya briefing sebelumnya. Tolong kalau dalam bazar, jangan iba lihat wajah polos mereka. Tawar seperti inci-inci mangga dua. Nah, ini yang saya lakukan. Supaya apa? Supaya mereka tahu bagaimana rasanya proses mencari uang. Yang ketiga, bedanya Bong Chandra School of Blenders dengan yang lain adalah komunitas. Yang menariknya, kita sudah masuk ke angkatan yang ke-6 dan terus bertambah sampai angkatan ke-7 dan seterusnya. Satu angkatan ada 150 murid. Hampir ada 800-900 murid, di mana ini akan menjadi sebuah komunitas. Karena pergaulan itu penting, karena masa depan anak kita tergantung dari buku apa yang mereka baca dan dengan siapa mereka bergaul. Nah, dengan program 6 bulan, mereka punya komunitas yang saling membangun. Komunitas yang punya gelombang yang sama, visi yang sama. Kemudian yang keempat, bedanya BCSB dengan yang lain adalah adanya study tour. Nah, jadi tidak hanya belajar dalam kelas, tapi anak-anak juga akan diajak untuk study tour atau company visit. Study tour-nya juga menarik. Study tour dan company visit-nya ke perusahaan yang didirikan oleh pengajarnya sendiri. Nah, ini penting, artinya pengajar kita praktisi. Jadi anak-anak di Bong Chandra School of Blenders akan kita ajak untuk pergi ke perumahan Ubud Village yang saya bangun. Mereka juga akan saya ajak pergi ke restoran yang saya bangun, Bong Kopi Town. Jadi mereka bisa belajar bagaimana cara membangun bisnis, bagaimana saya membangun perumahan. Mereka masuk ke dapur restoran saya, mereka ketemu seorang manajer, bagaimana buat laporan keuangan, bagaimana beriklan, bagaimana marketing, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah kurikulum paling lengkap. Ya, jadi di BCSB kita bukan hanya belajar tentang karakter, bagaimana belajar cepat, menghitung cepat. Jadi BCSB bukan sekolah untuk menaikkan nilai akademis anak Anda. Tapi BCSB adalah sekolah informal agar membuat anak Anda sukses di luar sekolah, bukan di dalam sekolah. Saya yakin tempat les itu sudah pegang peranan yang sangat besar untuk mensukseskan anak Anda di dalam sekolah. Nah, tugas kami adalah mensukseskan anak Anda di luar sekolah. Ya, dengan adanya konsep kurikulum terlengkap seperti marketing, bagaimana cara membuat iklan, bagaimana pemasaran, kemudian public speaking, kemudian juga NLP, leadership, entrepreneurship, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, ini semua Anda bisa dapatkan di Bong Chandra School of Blenders. Dan buat Anda yang tertarik untuk bisa tahu lebih jauh tentang Bong Chandra School of Blenders, kami mengundang Anda untuk bisa mengikuti free trial class atau kelas percobaan secara gratis. Bagaimana caranya Anda bisa menghubungi para pengundang Anda? Apakah saudara atau teman Anda yang mengundang Anda? Atau Anda juga bisa menghubungi kami di 021 33 60 6070. Atau Anda juga bisa buka di www.bongchandra.co.id. Saya Bong Chandra, semoga bermanfaat. See you at the top.